Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermayanti dengan NIM D022018. Di sini saya ingin mengerjakan tugas proyek mandiri, yaitu membuat database minimal berisi satu tabel seperti berikut: NIM, nama, alamat, kota, semester, SKS, dan IPK. Nah, file NIM ini merupakan nilai unik primary key. Sistem penyimpanan tabel memiliki penyimpanan file stroke dalam bentuk CSV teks, namun untuk runtime aplikasi diproses melalui struktur data. Dan struktur data yang dipilih dikonsultasikan kepada asistensi. Saat aplikasi ditutup, maka data atau tabel akan tersimpan secara permanen di file CSV dan dapat digunakan kembali saat aplikasi kembali dijalankan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan CLI, Command Line Interface, sehingga memungkinkan user untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui konsol. Aplikasi ini akan dilengkapi dengan operasi CRUD yang minimal terdiri dari C. Menambahkan rekor dalam baris. Ini adalah operasi create atau F. R. Ini menampilkan seluruh isi tabel tabel ini adalah operasi read atau view. U. Ini berfungsi untuk memperbaharui nilai rekor data baris yang sudah ada berdasarkan NIM. Ini adalah operasi update atau save. D ini untuk menghapus rekor data baris berdasarkan NIM. Ini adalah operasi delete atau remove. Untuk operasi update dan delete harus disertai konfirmasi untuk memastikan apakah user benar-benar akan mengupdate atau menghapus rekor. Nah, CLI akan dibuat menggunakan mekanisme never ending loop, di mana aplikasi akan terus-menerus meminta user untuk memasukkan input atau memilih menu sampai user memilih menu exit. Sistem akan memastikan bahwa semua data telah tersimpan ke file CSV sebelum aplikasi dihentikan. Nah, seperti ini tampilan menu aplikasi CLI. Ada pilih menu, ada create, update, delete, dan exit. Nah, seperti ini arsitektur database-nya. Nah, pertama-tama, mari kita membuat ini di Excel. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya, jadi kita langsung saja. Nah, di sini perbaiki ulang ya. Nah, di sini ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Langsung saja, ini kita masukkan di aplikasi. Nah, ini kita masukkan di aplikasi untuk aplikasi Intel JD Community Edition. Nah, langsung saja kan saya sudah buat kemarin. Nah, di sini saya masukkan NIM, nama, alamat, kota, semester, SKS, dan IPK. Ada Hermayanti, Parwa Arba, Samaria, Kalbi Mustika. Langsung saja saya ke codingannya.
Nah, saya membuat kelas yang bernama mahasiswa. Nah, di sini eh, ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel dan atribut. Sedangkan ini public mahasiswa string nama, string name, string nama, string alamat, semester in the SKS, double IPK. Nah, ini berfungsi untuk konstruktor akan dipanggil saat objek harus dibuat. Di sini saya menggunakan this karena this ini digunakan untuk atribut, membedakan antara parameter dan atribut dalam kelas. Nah, di sini saya buat public string get name, turn name. Saya buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, di sini saya menggunakan getter karena untuk mengakses atribut yang bersifat privat. Oke, NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, di sini saya menggunakan override public string toString. Nah, toString ini, string toString ini berfungsi untuk mencetak informasi mahasiswa dalam format string. Saja kita ke database. Saya di sini membuat kelas yang bernama database. Nah, di database ini sendiri, saya menggunakan private array list mahasiswa data new array list. Ini berfungsi untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam bentuk array mahasiswa. Nah, private string nama file srs, src, rs, buku 18 CSV ini saya ambil dari Excel tadi. Saya masukkan ke sini. Nah, name file ini berfungsi untuk menyimpan lokasi file CSV yang berisi SRS buku 18 CSV. Karena di Excel ini saya menamakan buku 18. Ini ya, ini saya menamakan buku 18. Makanya di sini SRS buku 18 CSV. Nah, private path of name file. Ini berfungsi untuk membuat objek path untuk operasi file dengan Java Neo. Yang ini. Nah, adapun public database. Nah, di sini kenapa ada open? Karena ini berfungsi untuk membaca data dari file CSV ke dalam array list. Nah, di sini ada public void open. List string lineage file read length path. Ini berfungsi untuk membaca file membaca file CSV menggunakan file read length path. Nah,
Nah, di sini ada public void save. String booldir sb new string booldir. Ini berfungsi untuk menyusun string yang nantinya akan disimpan sebagai file CSV. Nah, adapun for in i sama dengan 0, i data size. Nah, di sini ada yang namanya data get dalam kurung i. Ini berfungsi untuk look for, digunakan untuk mengakses setiap objek mahasiswa dalam list data. Nah, di sini juga ada file written string path sb to string. Ini berfungsi untuk menulis ulang isi file dengan data terbaru menggunakan file with string path sb to string. Nah, di sini ada public void view. Nah, ini menampilkan daftar mahasiswa dalam format tabel. Nah, di sini kan saya memakai sistem print in, sedangkan di sini printf. Nah, printf ini dia berfungsi untuk format yang rapi. Nah, di sini ada public boolean insert name, string nama, alamat, dan seterusnya. Di sini ini memakai check primary key. Nah, di mana false ini berfungsi untuk mencek apakah NIM sudah ada sebelum menambahkan data baru. Nah, di sini ada false dan true. False ini public boolean insert ini mencetak apakah NIM sudah ada sebelum menambahkan data baru. Nah, di sini ada check primary key, ada false dan true. False ini berfungsi untuk jika salah dia akan gagal, sedangkan true ini jika benar dia akan sukses. Nah, di sini ada search, public in search. Nah, di sini berfungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, adapun public boolean update. Nah, ini berfungsi untuk memperbarui data mahasiswa jika indeksnya benar, dia akan tersave dan terpanggil. Nah, di sini ada juga public boolean delete. Nah, di sini ini fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan indeks. Jika berhasil, dia hapus dan tersave dan dipanggil untuk memperbaharui file di CSV. Nah, di sini saya juga membuat kelas yang bernama user interface, yang dimana isinya itu ada public static void tampilkan menu, yaitu CRUD. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan menu utama dengan pilihan CRUD dan exit.
yang ini, char UD dan exit. Nah, di sini ada public static void main, yang dimana ini membuat objek database untuk akses dan mengelola data. Nah, di sini ada switch pilihan. Di sinilah yang dikatakan C, R, U, D, dan exit. Nah, di sini fungsinya untuk meminta pengguna untuk memasukkan data mahasiswa dan memastikan NIM unik sebelum menambahkan ke database. Nah, di sini saya menggunakan di sini ada system out print of, Anda pilih menu, ada input data baru, ada NIM, nama mahasiswa, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, di sini saya menggunakan DB Insert. DB Insert ini berfungsi untuk menyimpan data ke database. Mahasiswa print data baru berhasil. Bahkan jika kita menambahkan, dia akan berhasil. Jika NIM itu sudah kita panggil di dalam, maka dia akan mengatakan NIM sudah ada di database. Nah, jika dia tidak ada, dia akan mengatakan gagal menambahkan data baru. Nanti kita coba ya. Nah, adapun R. R ini berfungsi R ini sistem outprint info. Anda pilih menu read. Read ini untuk mengulang. Nah, DB view ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam format tabel. Jika kita klik R, dia akan dia akan menampilkan seluruh data. Nah, adapun di sini case U ini berfungsi untuk menampilkan semua data sebelum update. Anda memilih menu update. Nah, di sini saya ada sistem outprint input key, NIM mahasiswa yang akan diupdate. Nah, di sini berfungsi untuk meminta inputan NIM yang akan dicari mahasiswa untuk diupdate. Nah, di sini ada Anda akan mengupdate data. Info, Anda pilih menu create, ada input data baru, NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, di sini pun ada status DB update, indeks NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. DB update ini berfungsi untuk jika ditemukan meminta data baru dan akan mengupdate menggunakan update. Dia akan meminta data baru dan dia akan mengupdate sendiri. Nah, dia akan data berhasil diperbarui. Jika tidak, dia akan gagal memperbaharui. Nah, adapun case PSD ini berfungsi untuk menampilkan semua data sebelum menghapus. Nah, sistem outprint input key ini mahasiswa yang akan dihapus. Di sini dia memastikan dia meminta NIM, dia akan meminta NIM mahasiswa yang akan dihapus. Nah, adapun sistem outprint, apakah Anda yakin akan menghapus data? Nah, di sini juga berfungsi untuk
memastikan konfirmasi sebelum menghapus NIM atau data yang ingin dihapus. Nah, exit ini eh, exit ini berfungsi untuk memastikan pengguna benar-benar ingin keluar sebelum sistem exit. Dia akan mengeluarkan, kan dia semacam aplikasi begitu. Apakah yakin? Kalau yakin dia akan keluar. Jika tidak, dia akan masih di dalam. Adapun saya membuat file kelas yang bernama tes. Nah, di public class test ini saya juga menggunakan database DB sama dengan new database. Ini berfungsi untuk membuat objek database yang secara otomatis memanggil metode open di dalam konstruktor database. Nah, di sini ada pun DB open. DB open ini berfungsi untuk memastikan bahwa data mahasiswa diambil dari file CSV dan dimasukkan ke dalam array list atau array list data. Nah, adapun DB view. DB view ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi database mahasiswa dalam bentuk tabel di konsol. Nah, mari kita coba. Nah, di sini mari kita coba ya. Nah, di sini kan ada pilihan menu CRUD, create, read, update, dan delete exit. Kita tampilkan tabelnya dulu ya. Kita klik R. Nah, di dalam tabel ini ada Mayanti, Parwa, Arba, Samaria, Kalbi, Mustika M. Nah, kemarin saya lupa ambil Adelia ini. Saya hanya coba-coba. Nah, jika kita mau create, tambahkan data baru, kita bisa. Kita langsung cek, tambahkan data baru. Dia meminta data baru. Nah, kita masukkan NIM. Nah, data baru berhasil ditambahkan. Jika kita ingin melihat, kita pilih read. Nah, di dalam kan Yanti. Kan kita tambahkan tadi nih, inputan data baru ada Yanti. Nah, kan sudah di dalam. Nah, jika kita mau update, kita pilih U. Nah, input key. Ini mahasiswa yang akan diupdate. Nah, kita mau update yang Yanti. Nah, di sini ada dia mengatakan apakah Anda akan mengupdate data mahasiswa NIM D0 nama Yanti, alamat Talongga, semester 7, SKS 134, IPK 1,23. Info. Anda pilih menu create. Nah, di sini kita kan mau update ya.
kita ganti NIM-nya. Jadi kalau nah, nama mahasiswa Yanto, alamat Serpong, semester 4, SKS 123, IPK 1,2, enter. Nah, data berhasil diperbaharui. Nah, jika kita mau lihat apakah data itu berhasil diperbarui, kita pilih red. Nah, kan tadi Yanti, sekarang Yanto. Ada perbedaan kan di sini alamatnya Talongga, sedangkan di sini Serpong. Nah, jika kita mau tampilkan NIM yang salah, maksudnya jika kita memasukkan NIM salah, dia akan mengatakan NIM tidak ada di database. Nah, di sini kan ada yang tuh Serpong. Nah, jika kita mau memasukkan NIM yang salah yang tidak ada di sini, dia akan mengatakan NIM ini tidak ada di database. Kita pilih kita coba ya. Nah, dia mengatakan mahasiswa dengan NIM D56789 tidak ada di database. Kita ingin menghapus yang namanya Yanto. Kita pilih D. Nah, kita masukkan NIM. Input NIM mahasiswa yang ingin dihapus. D0426784. Oh, saya salah ya NIM-nya. D. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus data mahasiswa NIM D0226788 dengan nama Yanto, alamat Serpong, semester 4, SKS 123, PK 1,23. Jika Y, pilih jika Y. Di sini ada pilihan Y atau N. Nah, kita pilih Y. Jadi kita mau lihat apakah Yanto ini terhapus, kita pilih R. Nah, Yanto sudah tidak ada di dalam. Nah, coba kita pilih, coba kita exit. Salah ya. Di sini dia memberitahu info. Anda memilih menu exit. Apakah Anda yakin keluar dari aplikasi? Klik jika ya, klik jika N. Kita pilih ya. Nah, proses finish with exit. Nah, baik, inilah codingan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Baik, inilah codingan saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya pun masih belajar sedikit demi sedikit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.